Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas materi pertemuan 7 mata kuliah statistika dan probabilitas. Pertemuan ke-7 kita akan membahas ukuran letak data. Ukuran letak data terdiri dari 4 bagian. Yang pertama median, kedua kuartil, ketiga desil, keempat persentil. Karena median udah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, maka pertemuan ke-7 kita akan bahas 3 macam ukuran letak data. Yang pertama kuartil. Kuartil itu ialah nilai atau angka yang membagi data dalam 4 bagian data yang sama setelah data diurutkan. Ya, kuartil ada 3 macam. Yang pertama ada namanya kuartil pertama. Kuartil pertama itu adalah nilai dalam distribusi yang membatasi 25% frekuensi di bagian atas dan 75%-nya frekuensi pada bagian bawah. Yang kedua namanya kuartil kedua. Kuartil kedua itu nilai dalam distribusi frekuensi yang membatasi 50% frekuensi di bagian atas dan 50% di bagian bawah. Yang ketiga ada namanya kuartil ketiga. Jadi kuartil ketiga itu nilai dalam distribusi frekuensi yang membatasi 75% frekuensi di bagian atas dan 25% frekuensi di bagian bawah. Kuartil terdiri dari 2 macam. Yang pertama ada namanya kuartil data tunggal. Kuartil data tunggal rumusnya untuk K1 itu 1/4 N tambah 1, untuk K2 1/2 N tambah 1, untuk K3 3/4 N tambah 1. Ya, kenapa per 4? Karena data tadi dibagi menjadi 4 bagian dengan N adalah jumlah data. Ini contoh untuk kuartil data tunggal. Diketahui ada data sebanyak 9 ya. Misalnya data nilai. Jadi ada 9 tapi belum diurutkan. Jadi bagaimana cara menentukan kuartil pertama, kedua, dan ketiga? Langkah-langkah dalam menjawabnya yang pertama adalah kita urutkan dulu data terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Boleh dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi untuk kali ini kita dari terkecil dulu ya. Nah, data setelah diurutkan dari yang terkecil menjadi 35, 40, 45, 50, 65, 70, 70, 80, dan yang terbesar 90. Yang kedua, kita hitung dan cari posisi kuartil pertama, kedua, dan ketiga. Untuk kuartil pertama, rumusnya 1/4 N tambah 1. 1/4 jumlah data atau N tadi, 9 tambah 1 sama dengan 10. Jadi 1/4 dari 10, 2,5. Jadi nggak mungkin kan kuartil letaknya di data yang ke 2,5. Jadi jika ada kasus seperti ini, maka nilai K1-nya diselesaikan dengan cara. Jadi K1 sama dengan nih data kedua ditambah yang 0,5 ini merupakan atau dapat dicari dengan cara data pada ketiga dikurangi dengan data kedua. Jadi data kedua, ini ya data kedua adalah 40 ditambah 0,5 kali data ketiga adalah 45, maka 45 dikurangi 40 dikali 0,5. Dapatlah hasilnya 42,5. Jadi nilai data untuk kuartil kedua untuk kuartil pertama adalah 42,5. Ini untuk K1-nya. Untuk K2 sama dengan 1/2. Nah, K2 1/2 N tambah 1. Jadi 1/2 9 tambah 1 hasilnya di 5. Jadi 1/2 dari 10 ya. Jadi artinya K2 terletak pada posisi nilai ke-5.
Jadi kalau nilai kelima sudah pasti 1, 2, 3, 4, 5. Ini K2. Jadi 65 ya. Untuk K3 sama dengan 3/4 N tambah 1. Jadi 3/4 9 ditambah 1. Jadi 3/4 dari 10 hasilnya 7,5. Jadi sama seperti tadi ada kasus data ke 7,5, maka untuk menentukan data ke 7,5, data ke 7 dulu kita cari ditambah 0,5, data ke 8 dikurangi data ke 7. Jadi kita lihat data ke 8 80, data ke 7 70. Maka hasilnya adalah nilainya adalah 75. Kalau kita gambarkan posisi nih. Posisi K1 tadi terdapat pada data 2,5 ya. K1 tadi posisinya datanya 2,5. Nih 1, 2, 3, berarti 2,5 di sini. Inilah posisi K1 dengan nilai 2,5. Untuk posisi K2 tadi terdapat pada data ke-5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Pas pada data ke-5 nilainya 65. Untuk K3 terletak pada data 7,5. Ini K2 tadi terdapat pada data ke-5. Sedangkan K3 itu terletak pada data 7,5. Nah, inilah nilainya 75. Ini data ke-8, ini data ke-9. Inilah nilai dan penggambaran posisi K1, K2, dan K3 pada jumlah data yang 9 tadi. Oke, kita lanjutkan untuk mencari kuartil data berkelompok. Jadi proses mencari kuartil hampir sama dengan proses mencari median. Kalau median mencari nilai tengah, sedangkan kuartil membagi data menjadi 4 bagian. Sehingga ini ada namanya kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Kalau median hanya membagi data menjadi 2 bagian yang mencari nilai tengahnya ya. Jadi untuk mencari kuartil pertama, rumusnya adalah TB atau tepi bawah ditambah P panjang kelas nilai kuartil. Tetap rumus seperti data berkelompok ya. Untuk kuartil pertama itu 1/4 N ya. Jadi 1/4 N dikurangi JF. JF itu jumlah dari semua frekuensi kumulatif kelas sebelum kuartil. Kalau F itu banyaknya frekuensi kelas kuartil. Jadi ini sebelum, ini kelas kuartil. Untuk K2 sama tepi bawah ditambah panjang kelas ya dikali setengah N dikurang JF, ini ya jumlah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil dibagi frekuensi kumulatif kelas kuartil. Nah, untuk K3 sama, hanya saja yang beda adalah 3/4 N. Untuk lebih jelas kita masuk ke contoh. Ini tabel distribusi frekuensi nilai ujian akhir kuliah probabilitas dan statistika di UNAMA tahun 2019. Ini data yang telah kita gunakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya agar kita nampak perbedaannya ya. Nah, ini bagaimana untuk menentukan nilai K1, K2, K3 pada data ini. Jumlah frekuensinya adalah 70. Yang pertama, carilah kuartil kelas interval. Jadi kita menentukan K1 dulu. K1 sama dengan 1/4 kali N. Jadi 1/4 kali jumlah data. Jadi K1 adalah 17.
Jadi 17 itu ada kelas keberapa? Ada pada kelas ke-3. Karena ini 2 tambah 6, 8. Nah, 8 tambah 15, 23. Jadi, di sini untuk kuartil pertama atau K1 dengan nilai 70 sampai 74. Untuk K2 itu setengah dikali 70, nilainya 35. Jadi 35 itu terdapat pada kelas ke sini ya, 23 tambah 20. Jadi 35 termasuk pada kelas keempat. Jadi kuartil kedua terdapat pada kelas keempat. Untuk kuartil kelima, 3/4 dikali 70 hasilnya 52,5. Jadi nilainya terdapat pada kelas kelima. Nah, sini ya. Ini kuartil ketiga. Nah, setelah dapat kelas kuartil, maka kita cari dulu tepi bawah. Tepi bawah untuk kuartil pertama ini 69,5. Dari mana dapat 69,5? Ini tepi bawah kuartil pertama 69,5. Jadi tepi bawah itu rumusnya BB dikurangi 0,5. Ya, hasilnya 69,5. Kalau untuk kuartil kedua berarti 74,5. Untuk kuartil ketiga adalah 79,5 ya. Hitung panjang kelas kuartil. Untuk K1 70 sampai 75 ya, panjang kelasnya adalah 5. Jadi 70 sampai 74 adalah 5, 75 sampai 79 adalah 5. Jadi P-nya sama ya, tetap 5. 5 maksudnya apa? Jadi 70, 71, 72, 73, 74. Jadi ada 5. Banyak frekuensi kelas kuartil. Untuk K1, nih, K1 15, K2 20, ini untuk F-nya ya, K3 16. Untuk kelas frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil atau JF adalah ini. Untuk kelas pertama 2 tambah 6, 8. Ini JF-nya K1. Untuk JF K2 8 tambah 15, 23. Untuk JF ke-2 ya. Untuk JF ketiganya adalah 23 tambah 20, hasilnya 43. Paham kan? Nah, jadi untuk menghitung kuartil, jadi rumusnya kuartil pertama adalah K1 sama dengan tepi bawah, tadi kita masukkan nilai tepi bawahnya 69,5, P-nya 5, seperempat kali 70, ya. JF, jadi kelas, jumlah frekuensi kelas sebelum kuartil ada 8, kelas kuartilnya ada 15, maka hasilnya 72,667. Boleh dibulatkan menjadi 72,67, boleh dibulatkan menjadi 72,7 ya. Untuk kuartil kedua, kita masukkan langsung tepi bawah tadi 74,5 ditambah panjang kelasnya 5, setengah kali 70 nih dikurangi dengan nih frekuensi kelas kuartil 23 dan kelas sebelumnya adalah 20. Jadi hasilnya adalah 77,5. Begitupun dengan kuartil ketiga. Jadi hasilnya adalah 82,869 atau bisa dibulatkan menjadi 82,469, dibulatkan menjadi 82,5. Jadi yang terakhir kita beri makna atau arti dari K1, K2, K3. Jadi
Artinya untuk K1 bahwa terdapat 25% mahasiswa mendapatkan nilai ujian probabilitasnya 2,67. Kalau untuk ini K2 ya. Ini K2, arti dari K2, ini K3. Jadi untuk K2 berarti 50% mahasiswa mendapatkan nilai ujiannya 77,5. Untuk K3 terdapat 75% mahasiswa mendapatkan nilai 82,47 ya. Ini K1, ini K2, ini K3. Yang kedua adalah desil. Desil itu nilai atau angka yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Jadi setelah data disusun. Desil itu sama seperti kuartil, ada desil bentuk data tunggal, ada bentuk data berkelompok. Desil itu dimulai dari desil pertama hingga desil ke-9. Untuk desil pertama rumusnya 1/10 dikali N tambah 1, dengan N itu jumlah data, hingga frekuensi ke-9 itu adalah 9/10 dikali N tambah 1. Untuk lebih jelas kita langsung masuk ke contoh. Ini contoh untuk desil data tunggal. Oke. Ini ada 10 data yang acak ya, belum diurutkan. Ada 65, 70, 90, 40, 35, 45, 70, 80, 75, dan 50. Pertanyaannya, carilah letak desil kedua. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita urutkan dulu data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nih, ini sudah diurutkan, data yang terkecilnya 35, data yang terbesarnya 90. Yang kedua, ya, B, kita hitung dan cari desil kedua. Rumusnya apa? Desil kedua adalah 2/10 dikali N tambah 1, 2/10 dikali N-nya tadi 10 ya, jumlah data 10 ditambah 1, maka hasilnya adalah 2,2. 2,2 pada posisi nggak ada ya di sini ya 2,2, maka untuk mencarinya sama seperti tadi, data kedua ditambah data. Kenapa ini 0,2? Karena ini desil kedua. Kalau desilnya ke-7 maka ininya jadi 0,7. Kalau desil ke-8 jadinya 0,8 ya. Ini 0,2 data ke-3 dikurangi data ke-2. Jadi 40 ini data ketiga, ini 45, data keempat 40, data kedua data keempat 50, data kedua 40 nih. 45 dikurangi 40 hasilnya 41. Jadi posisi DS2 atau desil kedua nilainya adalah 41. Untuk desil data berkelompok rumusnya nih, desil data keberapa ya, untuk X ini keberapa, misalnya apakah pertama, kedua. Jadi tepi bawah ditambah panjang kali X. X ini desil keberapa ya, N/10. N ini jumlah data dikurangi JF. JF itu jumlah frekuensi dari semua kelas sebelum kelas desil. Kalau F itu adalah frekuensi atau jumlah frekuensi pada kelas desil. Ini contoh. Ini masih data yang tadi kita pakai, data ujian akhir dari statistika dan probabilitas. Sekarang kita cari desil ke-8. Desil ke-8 caranya, yang pertama kita cari dulu kelas interval pada desil ke-8. Rumusnya gimana? Jadi desil ke-8 artinya 8/10 dikali N ya. 8/10 dikali 70, jadi hasilnya adalah 56. 56 itu terletak pada interval interval ke-5. Jadi terdapat
pada interval ke-5. Di sini desil ke-8. Kan 2 tambah 6, 8. 8 tambah 15, 23. 23, 43 tambah 16. Jadi di sini karena 56. Tepi bawahnya, nah jadi kita dapat nilainya 80 sampai 84. Jadi tepi bawahnya adalah batas bawah dikurangi 0,5. Jadi hasilnya 79,5. Ini didapat dari 80 dikurangi 0,5. Nah, ini batas bawah dikurangi 0,5. Hitung panjang desil. Jadi panjang desil itu dari 80 sampai 84 adalah 5. Carilah banyak frekuensi pada kelas desil. Nih, F-nya adalah 16. Carilah jumlah semua frekuensi kumulatif di bawah kelas desil. Artinya 2 tambah 6 tambah 15 tambah 20 hasilnya 43. Hitunglah desil ke-8 dengan rumus. Nih, tepi bawah, kita masukkan tepi bawahnya 79,5. Panjang kelasnya tadi 5. Desilnya ke-8. N-nya 70 per 10 dibagi jumlah frekuensi pada kelas desilnya 16. Ini pada kelas sebelumnya adalah 43. Hasilnya 83,56. Jadi desil ke-8 83,56 artinya ditemukan 80% dari nilai ujian paling sedikit mendapatkan nilai 83,56 dan sisanya 20% mendapatkan nilai yang lebih dari 83,56. Itu maksudnya. Yang terakhir adalah presentil. Presentil itu apa? Nilai membagi data menjadi 100 bagian setelah data disusun. Rumusnya sama, jadi hanya saja pernya per 100. Oke. X itu data dari data pertama sampai data ke-99. N itu jumlah data. Untuk lebih jelas kita masuk ke contoh. Ini diketahui data ini ada 10 data ya. Ada 10 data. Yang kita cari presentil data ke-20. Oke. Jadi hitung dan cari nih, kita urutkan dulu data. Udah kita urutkan, kita cari posisi presentil ke-20. Jadi 20 per 100 N tambah 1. Jadi karena ini datanya 10 ya. Jadi 20 per 100 ini sama seperti desil tadi, hanya saja ini yang beda. Artinya 2,2. 2,2 itu pada posisi kemana? Nah, ini data kedua ditambah data 0,2, data ketiga dikurangi data kedua. Jadi nilainya 41. Untuk presentil data berkelompok, rumusnya adalah PS, ya, PS data keberapa sama dengan tepi bawah ditambah panjang, sama rumusnya seperti desil, hanya saja N-nya per 100. Kalau tadi desil per 10, ya. Dikurangi JF per F. Ini PS itu apa? Presentil, TB itu tepi bawah, P itu panjang kelas nilai presentil, N itu jumlah data, F itu banyaknya frekuensi kelas presentil, JF itu jumlah dari semua frekuensi sebelum kelas presentil. Nih contoh, ini ada nilai ujian kuliah probabilitas dan statistika ya, sebanyak 70 mahasiswa. Jadi kita carilah presentil ke-80. Caranya, yang pertama kita cari dulu kelas interval presentil ke-80. Rumusnya adalah 80 per 100 dikali 70, hasilnya adalah 56. 56 itu terdapat pada data pada
kelas ke-5. Jadi carilah tepi bawah kelas presentilnya. Jadi 80 dikurangi 0,5 hasilnya 79,5. Panjang kelasnya tetap ya 5. Carilah banyak frekuensi presentil. Ini 16. Carilah jumlah dari semua frekuensi kumulatif sebelum kelas presentil. Ini 2 tambah 6 tambah 15 tambah 20. Hasilnya 43. Jadi hitunglah presentil ke-80. Presentil ke-80 rumusnya adalah tepi bawah tambah panjang dikali xn per 100 kurang YF per F. Jadi 79,5 tambah 5 nah kali 80 70 per 100 dikurangi 43 bagi 16 hasilnya 83,56. Jadi ini artinya ditemukan sebanyak 80% nilai ujian paling sedikit mendapatkan nilai 83,56 dan 20%-nya mendapatkan nilai 83, nilai lebih dari 83,56. Oke, cukup sekian pertemuan ke-7. Silahkan kerjakan tugas ini. Dikumpulkan paling lambat minggu depan melalui Edmodo ya. Tugasnya boleh difoto atau di-scan dan disatukan dalam format PDF. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.